2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama akan masuk di dalam doa untuk mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini. Saudara, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini kami kembali mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mohon pimpinan pencerahan daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, kami pelajari bersama-sama, sungguh boleh membawa kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan terlebih daripada itu kebenaran firman Tuhan boleh kami laksanakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, pimpin sertai di dalam pembacaan perenungan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita sampai di dalam pasal 21 dan 22. Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat 17 ini dapat kita lihat dibagi menjadi beberapa bagian penting, saudara. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, di sini berbicara tentang ucapan ilahi terhadap Babel. Nah, kemudian dalam pasal 11 ayat 11 sampai 12 di sini berbicara tentang ucapan ilahi terhadap Duma, dan kemudian ayat 13 sampai 17 di sana berbicara tentang ucapan ilahi terhadap Arabia. Nah, kemudian dalam pasal 22 ayat pertama sampai 14, di sana kita akan melihat tentang kelancangan penduduk Yerusalem, dan kemudian terakhir ayat 15 sampai 25, di sana tentang Sebna dan Eliakim. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat 17 secara keseluruhan, di sana merupakan suatu bentuk nubuatan tentang kejatuhan dari Babel. Nubuatan semacam ini telah diberitakan juga pada pasal 13 dan pasal 14, saudara. Namun nama Babel di sini tidak disebutkan dengan jelas. Baru pada ayat yang ke-9 kalau kita baca, menjelaskan nubuat mengenai Babel, kejatuhan daripada Babel. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat per ayat di dalam pasal 21 ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, di sana berbicara tentang pengepungan Babel. Alkitab kita mengatakan, ayat pertama, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung, mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama ini kita melihat yang menjadi pusat perhatian di dalam nubuatan itu ialah pegunungan Babel dan daerah lembah antara kedua sungai Efrat dan Tigris di tepi teluk Persia. Akan tetapi, tempat ini tidak cocok disebut sebagai padang gurun. Selanjutnya, si Nabi menyaksikan adanya suatu penglihatan yang amat menakutkan yang dilihatnya pada malam hari, seperti mendengar adanya suara gemuruh seperti angin, kemudian angin yang mendesing di tanah Negeb, yaitu tanah di bagian selatan Palestina yang terdiri dari padang gurun yang begitu sangat kering sekali, yang selanjutnya disebut sebagai negeri yang sangat dahsyat, karena adanya angin puting beliung yang datang menyerang secara bertubi-tubi di padang gurun dengan secara menakutkan sekali, karena butir-butir pasir yang begitu sangat panas sehingga banyak menimbulkan kerusakan dan menimbulkan banyak korban. Hanya binatang-binatang buas dan perampok-perampok jahat, orang-orang yang berbuat jahat yang ada dan menghuni tempat itu. Ayat kedua, suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, penggarong-menggarong, perusak-merusak, majulah hai Elam, kepunglah hai Madai, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Saudara sekalian, dalam ayat 2 ini merupakan suatu penglihatan yang digambarkan dengan sangat mengerikan sekali, yang dialami oleh bangsa-bangsa di bawah pemerintahan Babel, di mana
menjelang kejatuhan Babel, bangsa-bangsa mulai memberontak. Ada satu macam pemberontakan, sehingga menimbulkan adanya satu kekacauan dan penderitaan. Kemudian juga adanya penggarongan, penjarahan, dan demikian juga ada perusakan-perusakan di tempat itu. Pemberontakan dan kerusuhan sudah menjalar di Mesopotamia. Sedang di timur, ancaman pasukan Elam dan Madai siap menyerbu Babel. Namun, Tuhan menjelaskan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh penindasan Babel dan bangsa-bangsa lain akan dihentikan oleh Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan akan menghentikan akan perbuatan-perbuatan jahat dari bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Ayat ketiga, sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan aku, terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. 4. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku malam hari, yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat keempat ini kita melihat adanya satu penglihatan yang begitu sangat menyeramkan. Ya. Di atas yang disampaikan Nabi Yesaya, demikian juga Nabi ini mengalami satu penderitaan ya, secara batiniah maupun secara fisiknya begitu sangat tertekan sekali. Dia melukiskan rasa sakitnya seperti apa yang dialami oleh seorang wanita yang sedang bersalin, ya, yang menderita sakit pada waktu melahirkan anaknya, bahkan sampai kehilangan kesadarannya, dan dikatakan tidak dapat lagi untuk bisa mendengar. Hatinya menjadi goncang, takut, dan gelisah, seperti orang yang sekonyong-konyong menyadari bahwa ia telah sesat di jalan tengah ketika berada di padang gurun yang sangat luas dan sehingga memberikan pengaruh kepada jiwanya dan juga pengaruh kepada fisiknya, saudara. Jadi sangat menderita sekali. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum, tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai." Saudara-saudara, ayat ini memberikan satu bentuk lukisan keadaan di kalangan istana Babel pada waktu itu, menjelang masa-masa kejatuhannya. Di mana dikatakan keadaan pesta sangat kelihatan kontras dengan penglihatan di dalam ayat yang kedua, yaitu serta adanya satu perasaan Nabi Yesaya yang begitu sangat emosional sekali ya di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Sekonyong-konyong mereka diserukan untuk siap-siap berangkat ke medan peperangan dan meminyaki perisai-perisai mereka. Ya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa perisai itu agar dapat kelihatan mengkilat begitu untuk memberikan satu bentuk tangkisan serangan atas panah-panah musuh. Juga untuk memudahkan penggunaan atau mencegah supaya jangan mudah menjadi patah ketika menghadapi serangan musuh. Jadi perisai itu sangat kuat sekali. Kemudian di dalam ayat 6 dan sampai dengan ayat 10, di sana berbicara mengenai kejatuhan dari Babel. Ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Saudara, ayat ini menyatakan bagaimana Yesaya dipanggil dan mendapatkan satu tugas oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya sebelum menerima berita tersebut. Ya. Kata pergilah di sini menunjukkan tentang satu bentuk ungkapan kalimat yang menunjuk pada satu bentuk penugasan, ada pengutusan, ada penunjukan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini merupakan satu bentuk penugasan yang secara khusus Allah nyatakan kepada Yesaya untuk diperintahkan Tuhan, yaitu untuk menempatkan seorang peninjau atau pengamat di menara pengawal, ya, untuk mengamati kedatangan pasukan daripada para musuh-musuh itu. Dan ternyata pengamat itu sendiri adalah Nabi itu sendiri, Yesaya sendiri yang diutus Tuhan untuk menjadi pengamat. Di mana dalam penglihatan itu si Nabi benar-benar menjalankan tugasnya untuk melakukan sebagai seorang pengamat.
Nah, kemudian dalam ayat 7, apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasangan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Saudara sekalian, pasukan perang itu terdiri dari kereta-kereta perang yang dengan cepat sekali melintasi padang gurun yang begitu sangat luas sekali, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada pasukan kavaleri, ya, pasukan berkuda, kemudian keledai dan unta-unta, kemudian yang tidak hanya dipakai untuk mengangkut perbekalan, angkutan logistik daripada peperangan itu sendiri, tapi juga dipakai untuk angkutan jarahan-jarahan, ya, barang-barang jarahan, tapi juga sehingga menimbulkan kekacauan di antara para musuh yang waktu itu sedang berperang, saudara. Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam ayat 8 kemudian Yesaya menyambung di dalam ayat 9 dikatakan, lihat itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya lalu diremukkan dan bertaburan di tanah. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-8 dan 9 ini, apa yang dapat dilihat oleh si pengamat, itu berbeda dari apa yang disebut di dalam ayat yang ke-7 di atasnya. Saudara-saudara, yang tidak lagi disebutkan tentang detail daripada pasukan musuh. Nah, oleh karena itu, dia tahu bahwa Babel telah jatuh. Dari mana si pengamat dapat mengerti? Dan dari penglihatan yang dilihatnya itu, ya, agaknya memberikan indikasi ke arah itu. Ya. Jadi, Yesaya betul-betul mendapatkan satu petunjuk penglihatan dari apa yang dilihatnya itu. Jika demikian, maka pasukan tersebut ialah pasukan yang telah kembali dari peperangan, yang telah membawa tanda-tanda kemenangan. Mungkin juga barang-barang rampasan itu yang dibawa oleh keledai dan unta-unta dalam penglihatan tidak lagi sempat disebut-sebut. Segala kekuatan Babel telah dipatahkan sama sekali. Ya. Jadi kekuatannya tidak ada lagi, saudara. Yang secara simbolis dikatakan bahwa segala berhala itu sudah dihancurkan, telah dihancurkan, dan menjadi berantakan di tanah. Nah, di dalam Alkitab, Babel disebut-sebut sebagai satu bentuk kekuasaan dunia, ya, yang bersifat menentang akan kedaulatan Tuhan, menentang tentang kekuasaan Allah dan kerajaan Tuhan. Kemudian diakhiri dengan keruntuhan daripada Babel, kekalahan daripada Babel. Ayat 10, hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kau dengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-10 ini, Yesaya berbicara dengan penuh rasa bentuk keprihatinan yang begitu sangat mendalam di dalam dirinya, karena adanya satu bentuk penderitaan yang telah diderita oleh umat Israel, saudara, ya, dan begitu sangat prihatinnya sekali, saudara. Nabi Yesaya tidak menjanjikan apa yang muluk-muluk di dalam kebenaran firman Allah ini, melainkan hanya menjanjikan bahwa apa yang sudah dilihat, apa yang sudah didengar adalah benar adanya. Ya. Jadi betul-betul Yesaya mendapatkan peneguhan dari penglihatan tadi, karena Tuhan semesta alam itu sudah menyatakan sesuatu kepadanya secara pribadi. Itulah yang membawa kekuatan dalam diri Yesaya. Kemudian dalam ayat yang ke-11-12, di sini menunjuk kepada ucapan ilahi terhadap Duma. Kalau kita melihat, saudara, dalam ayat yang ke-11 dan 12, ini merupakan suatu bentuk nubuatan yang sangat pendek sekali, yang menimbulkan banyak pertanyaan, ya, yang memang tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Apa? Karena nubuatan ini memakai gambaran seorang pengamat, ya, seperti dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Dikatakan jika fajar menyingsing, maka dialah yang dapat melihat lebih dulu daripada orang-orang yang ada di bawah.
Nah, pada tengah malam, dia mendapat pertanyaan yang datang dari Seir, yaitu pegunungan di sebelah tenggara Laut Mati, yang merupakan daerah orang-orang Edom. Nah, pertanyaan itu amat mendesak, masih lamakah malam yang gelap itu? Nah, kemudian dijawab oleh pengamat fajar, bahwa fajar akan menyingsing, fajar akan tiba. Akan tetapi sekarang itu masih malam. Baiklah, nanti kamu dapat bertanya lagi, apa yang dinyatakan itu adalah hal-hal yang biasa saja. Akan tetapi yang jauh lebih sukar ialah menetapkan arti dan situasi historis dari pertanyaan itu sendiri, saudara. Kemudian dalam ayat 11 dan 12, ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal masih lama malam ini, hai pengawal masih lama malam ini. Ayat 12, pengawal itu berkata, pagi akan datang, tapi malam juga jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Saudara sekalian, pertama-tama di dalam ayat ini kita melihat tentang soal judul, ya, dikatakan bagaimanakah kita mengartikan kata Duma yang pada dirinya sendiri berarti adalah kesunyian, yang memiliki arti simbolis yang melukiskan keadaan daripada Edom, yang diliputi dengan adanya kesunyian, kedukacitaan, kemudian juga berbicara tentang kematian tanpa adanya harapan dari kehidupan ini. Nah, si pengamal juga berfungsi sebagai nabi, karena ia orang Yehuda, sedang bertanya kepadanya, adalah orang-orang Edom yang menanyakan mengenai tanah Edom. Saudara sekalian, di dalam pertanyaan ini yang diberikan memiliki kiasan, yaitu tentang adanya satu bentuk kegelapan, ya, kesunyian di dalam perjanjian lama, yang dipakai juga untuk menggambarkan suatu bentuk penderitaan yang begitu sangat menyedihkan sekali. Manusia tidak berdaya terhadap kegelapan semacam itu. Ya, ketika manusia diperhadapkan dengan kegelapan itu sangat sulit untuk bisa mengatasinya. Nah, dalam kebenaran firman Allah ini dijawab bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengubah kegelapan itu menjadi siang, menjadi terang, benderang. Maka tidak heran jika orang-orang Edom sangat mengeluh ya, mengenai begitu panjangnya kegelapan malam itu, begitu sangat luasnya, panjang sekali tentang keberadaan malam itu, dan kemudian mereka juga mendambakan adanya satu munculnya fajar yang menyingsing, yang segera memberikan penerangan kepada mereka, sehingga kegelapan itu tidak akan bisa menguasainya lagi. Dengan demikian pasal 21 ayat 11 dan 12 merupakan satu bentuk kelanjutan yang wajar dari bagian sebelumnya, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang memiliki latar belakang yang sama. Kemudian kita melihat bagian berikutnya adalah ucapan ilahi terhadap Arabia, yaitu dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian. 13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Di Flukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedani. 14, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. 15, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Saudara sekalian, di dalam ayat 13 sampai 15 di sini, kita melihat di sini merupakan satu bentuk perkataan, ya, ucapan ilahi terhadap Arabia. Nah, adapun yang dimaksud dengan Arabia bukanlah negeri Arab, ya, seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja dari negeri itu, yaitu bagian utara yang terletak di sebelah tenggara tanah Edom dan berbatasan dengan Teluk Persia. Nah, ucapan ini membawa kita kepada suatu peperangan, sehingga jalan-jalan yang biasa dilalui oleh para kafilah ini menjadi tidak aman lagi. Ya, para kafilah dan Dedan harus menyembunyikan diri dari semak-semak belukar dari Arabia dan bermalam di sana untuk bisa menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari para musuhnya.
Dedan dan Tema disebut bersama-sama mereka agaknya bersahabat. Merupakan dua tempat perdagangan yang sangat penting sekali pada jalan kafilah itu di Arabia. Oleh karena itu, si Nabi berdasarkan atas rasa perikemanusiaannya, dia memohon, dia berseru-seru kepada orang-orang Tema untuk menolong orang-orang Dedan yang bersembunyi di tengah-tengah semak-semak belukar itu, ya, sangat rimbun sekali. Adapun musuh yang ditakuti agaknya bukan perampok biasa, ya, kan dikatakan adalah tentara Asyur yang telah menguasai seluruh daerah Edom dan bagian utara dari tanah Arab itu sendiri. Yang menarik dari ayat ini adalah adanya sikap solidaritas, ada satu bentuk tepos liro, ya, dan sikap perikemanusiaan terhadap para pengungsi yang melarikan diri dari adanya bahaya peperangan. Panggilan untuk menolong dan melayani sesama manusia yang berada dalam bahaya itu merupakan suatu bentuk sikap toleransi. Ada kerelaan, ada satu kerjasama untuk berkorban membantu sesamanya. Nah, kemudian dalam ayat 16 dan 17 merupakan ucapan ilahi terhadap Kedar. Ayat 16 dan 17, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Saudara sekalian, dalam ayat 16 dan 17 ini merupakan satu bentuk perkataan ucapan ilahi mengenai Arabia dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang nasib daripada orang-orang Arab pada waktu nantinya, di mana dalam satu waktu, kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian, maka dikatakan Kedar akan habis. Dari Bani Kedar akan tinggal sedikit saja, sisa-sisanya tinggal sedikit saja. Bani Kedar sendiri merupakan anak kedua dari Ismail. Ya, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 25-13, mereka merupakan salah satu dari suku Arab utara, ya, kemudian mendiami tanah sebelah timur sungai Yordan, yaitu padang gurun Syria Arab. Nah, mereka dipandang mewakili suku-suku Arab yang ada di utara, kemudian yang pada umumnya selain mereka menjadi pedagang-pedagang yang cukup kaya, mereka juga memiliki para pemanah-pemanah yang sangat jitu sekali, saudara. Ayat 16 dan 17 ini menerangkan juga apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12, tetapi kini malam juga, barulah pada zaman kedatangan Tuhan mereka akan melihat sinar fajar kemuliaan Tuhan. Jadi mereka mengalami satu bentuk situasi malam, tetapi nanti pada waktu Yesus Kristus kedatangan Tuhan itu akan melihat adanya fajar yang merekah, fajar menyingsing yang akan menyinari kehidupan dari kegelapan mereka. Kemudian kita menginjak, Bapak Ibu sekalian, pasal yang ke-22. Ya. Kita melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 22 ini, saudara sekalian, ini merupakan satu bentuk perkataan atau ucapan ilahi yang dinyatakan kepada Mesir, kemudian Yerusalem, dan terakhir kepada Sebna dan Eliakim. Nah, adapun pasal ini, saudara, dalam pasal 22 itu dapat kita lihat, itu bisa dibagi menjadi paling tidak 2 bagian besar dari pasal ini. Yang pertama, pasal 22, ayat yang pertama sampai 14, di sana berbicara tentang kelancangan dari penduduk Yerusalem. Ya. Orang-orang Yerusalem yang mereka sangat lancang sekali. Kemudian dalam pasal 22 ayat 15 sampai ayat terakhir, ayat 25, di sana kita akan melihat nanti tentang Sebna dan Eliakim ya, sebagai bagian akhir dari pasal 22 ini. Nah, kita akan melihat bagian pertama mengenai kelancangan penduduk Yerusalem, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, ya, yaitu berbicara tentang kesukaan yang tidak ada pada tempatnya. Ya. Ayat pertama dikatakan, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan.
Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Ayat yang keempat, sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkan aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Saudara sekalian, ucapan ilahi ini diberi judul, kita melihat bersama-sama dalam ayat yang pertama tadi, yaitu lembah penglihatan. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang disebut di dalam ayat yang kelima di bawahnya, dari judul ini nampak bahwa ayat yang pertama sampai dengan keempat dan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan di sini, saudara, merupakan suatu bentuk kesatuan yang sangat memiliki hubungan yang erat. Ya. Nah, nama lembah penglihatan ini memang tidak dikenal letaknya, ya, mengingat bahwa ucapan ilahi ini jelas tentunya mengenai Yerusalem. Maka ada yang mengusulkan sebagai sebutan bagi kota Yerusalem, ya, di mana si nabi mendapati penglihatan dan menerima kebenaran firman Tuhan dari Allah sendiri. Yerusalem sesungguhnya dibangun di atas bukit dan dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga jika seseorang berdiri di puncak bukit Zaitun itu sendiri, kemudian dia memandang kota Yerusalem, maka seolah-olah merupakan suatu lembah. Seklik penglihatan ini memampukan si nabi untuk melihat hal-hal yang masih jauh dan dahsyat, ya, seperti yang diberitakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat yang telah kita baca tadi. Jika latar belakang historis ini dihubungkan dengan serangan tentara Asyur di bawah pemerintah daripada Sanherib, maka Yerusalem dikepung rapat oleh tentara Asyur. Akan tetapi pada saat-saat yang amat kritis sekali, maka dikatakan tentara Asyur ditarik kembali dari Yerusalem untuk menghadapi tentara Mesir. Dan di Babel sendiri timbul pemberontakan-pemberontakan, sehingga dikatakan Yerusalem itu berada di dalam tidak terlepas dari adanya bahaya maut. Ya. Hal ini membawa adanya satu sukacita besar yang begitu luar biasa di Yerusalem, sehingga semua orang Yerusalem naik ke sotoh-sotoh atas rumah mereka untuk mengalami atau dapat dikatakan bersukacita, bergembira dan bersorak-sorai dengan begitu sangat riang gembira. Nah, kemudian mereka juga melupakan segala pengorbanan dan penderitaan mereka pada masa yang lalu. Tetapi Yesaya tidak bersukacita. Memang sebagai nabi Tuhan, dia diutus Tuhan, sehingga dia melihat dalam peristiwa itu bagaimana nanti pada waktunya dia melihat Yerusalem itu akan mengalami satu bentuk keruntuhan atau kehancuran. Dalam ayat yang kedua sampai dengan keempat, si nabi melihat situasi yang sangat menyedihkan sekali, saudara, dan sangat hina. Ya. Banyak orang yang mati konyol, bukan dalam pertempuran, melainkan karena penyakit atau bala kelaparan pada waktu itu. Ya. Para panglima dan pembesar berusaha untuk melarikan diri, untuk bisa menyelamatkan diri, tapi pada akhirnya akan sia-sia, karena mereka juga akan ikut tertawan dan akan diangkut ke tanah pembuangan dalam keadaan yang sangat hina-dina. Nah, saat itulah Nabi Yesaya menyadari bahwa dengan cara demikian Yerusalem akan menuju kepada kehancuran secara total. Ya. Karena tidak ada lagi adanya pertobatan, tidak lagi seorang pun yang memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan untuk melakukan satu bentuk pertobatan di dalam dirinya. Oleh karena itu Yesaya sangat bersedih hati. Yesaya sangat berduka melihat keadaan dan situasi semacam ini. Dia tidak ingin dihibur oleh siapapun, ya, mengalami kesedihan yang begitu rupa, sehingga dia ingin menderita dalam kesendirian. Dia ingin menyendiri, ingin secara pribadi
dalam keadaan kesunyian pribadi, dia ingin merenungkan keadaan daripada putri bangsaku yang suci dan terhormat, tapi akan mengalami satu bentuk keruntuhan di dalam keadaannya. Kemudian dalam ayat 5 sampai ayat 11 berbicara tentang keadaan yang amat gawat yang dihadapi oleh Yerusalem. Saudara, bagian ini masih melanjutkan tentang berita perikop sebelumnya, mengapa si Nabi menjadi bersedih hati, dan bagaimana kelak putri bangsaku, dalam ayat 4 tadi, akan dilecehkan dan akan dihancurkan, begitu rupa. Ayat 5, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat pembukaan dalam ayat 5 ini, maka ada satu bentuk gambaran mengenai adanya satu keruntuhan, kehancuran Yerusalem dalam satu nada eskatologis, di mana pada satu hari maka Allah akan menyatakan kuasanya kepada bangsa-bangsa juga terhadap umat-Nya. Nah, Tuhan semesta alam menyatakan kuasanya pada hari itu, yang merupakan kegembaran dari penginjak-penginjak dan kekacauan yang luar biasa. Saudara, kata-kata ini menunjukkan adanya satu bentuk kekacauan, ya, ada satu huru-hara yang begitu sangat besar yang menyebabkan adanya satu kehancuran, kekacauan yang begitu rupa, kekacauan besar sekali. Kota Yerusalem dikelilingi dengan tembok yang akan dirombak juga, ya, sehingga kota Yerusalem menjadi terbuka dan tidak adanya perlindungan sama sekali, alias tidak terlindung lagi, saudara. Hal ini menimbulkan teriakan-teriakan keras, ya, meminta tolong, meminta pertolongan, sehingga sampai terdengar suara itu ke puncak gunung-gunungnya yang ada di sekelilingnya, saudara. Ayat 6, Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Saudara sekalian, pasukan musuh yang datang menyerang, kemudian menyerbu Yerusalem terdiri dari orang-orang Elam yang memang terkenal dengan pemanah-pemanah yang sangat mahir sekali, sangat handal sekali. Mereka datang dengan kereta-kereta perang dan perlengkapan perang yang begitu rupa. Nah, pada pasukan mereka juga tergabung yang disebut sebagai orang-orang Kir, ya, di mana dinyatakan bahwa orang-orang Aram pernah dibuang, kemudian dilepaskan ke daerah yang namanya Kir. Kemudian dalam ayat 7 dan 8, maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. 8, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam ayat ini kalau kita baca bersama-sama dilukiskan bagaimana kereta-kereta musuh itu memenuhi lembah-lembah yang sangat indah, lembah-lembah yang begitu sangat indah sekali, ya, terpilih sekali. Kereta-kereta itu sudah siap untuk menyerbu, sementara pasukan-pasukan berkuda sudah mengambil posisinya di muka pintu gerbang kota. Dengan demikian maka Yerusalem tidak lagi dapat dipertahankan. Yerusalem tidak dapat lagi untuk bisa dipertahankan, alias Yerusalem ditelanjangi sedemikian rupa, ya. Nah, jika Yerusalem pada ayat yang keempat disebut putri, maka ketelanjangannya itu merupakan satu puncak dari sesuatu yang sifatnya itu adalah memalukan, sesuatu yang sangat hina sekali. Ya. Nah, kemudian dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11 kalau kita baca bersama-sama, pada waktu itu yang sangat kritis sekali, Yerusalem tidak merendahkan diri memohon pertolongan Tuhan, ya. Kondisi situasi semacam itu tidak memohon pertolongan kuasa Tuhan, tetapi mereka lebih suka memandang, kemudian juga menaruh pengharapannya pada gudang-gudang perbakalan perang yang disebut sebagai gedung hutan, ya. Dan di situ ada satu bentuk bangunan yang sangat luas sekali, yang tinggi, dan seluruhnya dibuat dari kayu aras dari Libanon yang sangat terkenal sekali, yang disangga oleh 45 pilar
sehingga menjadi pusat kekuatan secara material yang bisa diandalkan. Jadi mereka mengandalkan tempat itu, saudara, bangunan yang sangat kokoh, yang kuat sekali, di dalamnya ada hal-hal yang bisa membuat mereka itu mengandalkan isi daripada bangunan itu. Kemudian dalam ayat 9, kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Saudara sekalian, untuk pertahanan kota Yerusalem ada dua hal yang sangat vital. Yang pertama adalah tembok kota, yang kemudian yang kedua adalah tempat persediaan air. Jadi penduduk Yerusalem mereka sangat mengandalkan tempat itu sebagai tempat pertahanan. Keadaan tembok kota memang sudah sangat menyedihkan karena sudah terserak-serak akibat serangan-serangan musuh, entah oleh Asyur atau oleh Babel. Kota Yerusalem disebut sebagai kota Daud di mana terdapat benteng yang sangat kuat sekali. Nah, tempat tersebut juga disebut sebagai Sion, yang merupakan inti dari pusat kota Yerusalem yang memang pada waktu itu sangat dihormati, sangat disegani, karena memang dipandang sebagai satu tempat yang suci sekali, saudara. Jika tembok kota Daud itu sudah retak, maka itu menunjukkan merupakan satu adanya kehinaan, kenistaan yang begitu rupa, yang memang pada waktu itu Yerusalem dalam keadaan tidak mampu, tidak berdaya lagi, saudara. Keadaan kota yang dimana tidak membawa mereka kepada pertobatan, sebaliknya mereka lebih mengandalkan dirinya sendiri, mereka lebih mengandalkan kepada kekuatannya sendiri daripada mereka bertobat ataupun mengandalkan kepada Tuhan. Jadi mereka betul-betul tidak lagi mengandalkan Allah. Mereka mengandalkan usaha-usaha mereka yang mereka anggap itu secara rasional itu bisa memberikan pertahanan kekuatan kepada kita, yaitu dengan mengandalkan tembok-tembok kota, demikian juga dengan mengumpulkan air yang ada di kolam bawah. Selain itu mereka juga menampung air supaya mereka mendapatkan cukup pasokan air, karena memang tidak dapat kita pungkiri manusia tidak lepas dari keberadaan kebutuhan air. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana sebetulnya mereka ini tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai tempat di mana seharusnya mereka itu adalah mengandalkan Allah. Karena mereka melihat keadaan mereka sudah dikepung sedemikian rupa sehingga mereka lebih mengandalkan kepada kekuatannya secara pribadi. Kemudian ayat 10-11, kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air di kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu itu membentuknya. Saudara sekalian, untuk memperbaiki, memperkuat tembok kota Yerusalem yang rusak, maka dibutuhkan sebetulnya batu-batu yang dalam jumlah skala yang sangat besar. Mengingat bahwa kota itu sudah dikepung oleh musuh-musuh yang siap untuk menghancurkan. Maka tidak ada kemungkinan lain daripada merobohkan rumah-rumah untuk mendapatkan batu-batu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Untuk itu maka rumah-rumah dihitung tindakan semacam ini adalah amat drastis dan realistis. Sedangkan pengumpulan dan penampungan air di kolam-kolam ditingkatkan baik di kolam atas maupun yang ada di kolam bawah untuk persediaan untuk cadangan mereka. Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya baik, tetapi yang menjadi dosa mereka itu adalah bahwa di dalam segala kegiatan mereka itu telah melupakan Allah. Jadi mereka ini sudah meninggalkan Allah, tidak lagi percaya, beriman kepada Tuhan. Mereka tidak lagi memandang kepada Tuhan, yang dipandang mereka itu hanyalah perbekalan, perlengkapan senjata, kemudian juga pertahanan dengan kota mereka, seperti air yang disediakan di kolam-kolam mereka, supaya mereka bisa dengan persediaan itu mereka bisa eksis melawan para musuhnya. Nah, dalam bagian ini kita melihat bagaimana mereka melupakan Allah, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya.
Nah, kemudian Yesaya pasal 22 ayat 12-14 di sini kita melihat tentang adanya satu bentuk pernyataan bahwa Tuhan itu masih berkenan ya menyampaikan seruan adanya bentuk pertobatan kepada umat Allah. Ayat 12-14 dikatakan, pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratapi dengan menggunduli kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. 14, tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni. Sampai kamu mati, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yehuda disuruh dalam Alkitab firman ini mengatakan, yaitu supaya mereka itu bisa meratap, menangis, menyatakan pertobatan, karena memang ada yang satu bentuk kemerosotan iman dari kehidupan umat Allah. Dan sebagai tanda pertobatan dikatakan mereka harus menggunduli kepala mereka, kemudian juga melilitkan kain kabung sebagai tanda pertobatan, tanda penyesalan kepada Tuhan. Mereka harus benar-benar merendahkan dirinya, sujud di bawah kaki Tuhan. Tapi seruan ini disampaikan kepada Nabi Yesaya, tapi umat Allah kurang memperhatikannya. Ya. Nah, sejalan dengan ayat pertama sampai ayat kedua tadi, mereka tidak mau menghiraukan seruan si Nabi. Nah ini ya, walaupun Tuhan sudah memakai hambanya, nabinya untuk menyatakan seruan pertobatan, seruan panggilan untuk kembali kepada Tuhan, tapi mereka tetap bersukaria, berpesta pora, melupakan segala penderitaan mereka. Jadi mereka mencoba untuk mengalihkan penderitaan dengan sikap-sikap dan cara-cara yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum mereka binasa, mereka ingin menikmati sepenuhnya hidup di dalam dunia ini tanpa ada satu kendali dalam hidup mereka. Mereka memuaskan kehidupannya sehingga mereka lupa kepada seruan pertobatan tadi, saudara. Dan yang ke-14, dalam ayat ini nampak kesedihan si Nabi yang tidak ada taranya. Ya, jadi Nabi ini sudah sedemikian rupa diutus Allah untuk menyampaikan seruan pertobatan, berita pertobatan, tapi toh mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Firman itu seolah tidak didengar oleh umat Tuhan. Ya. Jadi kalau mereka tidak mendengar, mereka mengeraskan hati, maka dosa dan kesalahan mereka itu akan dinyatakan kepada mereka. Tidak akan ada ampun lagi. Akhirnya mereka akan mengalami satu bentuk kebinasaan. Ya. Murka Allah akan dinyatakan dalam hidup mereka, saudara. Nah kemudian kita melihat di dalam bagian yang ayat 15-25 tentang Sebna dan Eliakim. Nah kalau kita melihat di dalam ayat 15-25 dalam pasal 22 ini, kita melihat kita bisa membagi menjadi 3 bagian besar. Ayat 15-19 itu mengenai pemecatan Sebna, kemudian ayat 20-23 mengenai pengangkatan Eliakim, kemudian ayat terakhir, ayat 24-25 berbicara tentang Eliakim sebagai gantungan yang patah dan jatuh. Mari kita lihat mengenai pemecatan Sebna, ya, ayat 15-19 dikatakan demikian firman Tuhan, ayat 15-19, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu. Di sini hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi yang memahat kediaman baginya di bukit batu, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh hai orang, yang akan memegang engkau dengan kuat-kuat. 18, dan menggulung engkau keras-keras menjadi satu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta. Kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. 19, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu, engkau akan dijatuhkan. Saudara sekalian, Nabi Yesaya menyingkapkan sedikit demi sedikit tentang kehidupan di dalam istana raja, ya, di mana terdapat juga gejala-gejala hidup yang tidak benar di hadapan Allah, hidup secara korup. Ya. Tuhan memanggil dan mengutus Nabi untuk menjumpai Sebna, kemudian untuk memberikan satu bentuk penentangan kepada Sebna.
Sebna dikatakan menjabat sebagai kepala istana, seorang pejabat istana yang tinggi pangkatnya, ya, kedudukannya, kemudian diserahkan kepada seorang yang bernama Eliakim. Nah, mengenai nama Sebna ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang berpendapat bahwa nama tersebut sebenarnya merupakan singkatan dari nama Sebna, sehingga dengan demikian masih dipandang sebagai orang keturunan Israel. Akan tetapi banyak penafsir berpendapat bahwa Sebna mungkin merupakan keturunan daripada orang Mesir. Akan tetapi sulit bisa diterima bahwa seorang keturunan dari asing atau Mesir itu bisa menduduki tempat dan jabatan yang begitu tinggi dalam istana Raja Yehuda. Masalah ini masalah sulit dicarikan pemecahannya. Dan 16, dalam ayat ini si Nabi menjumpai Sebna bukan di istana melainkan di luar, ya. Mungkin sekali di lereng bukit Ophel, ya, di mana Sebna sedang mengawasi tempat kuburan bagi dirinya sendiri. Nah, di tengah krisis nasional menghadapi serangan dari Asyur, Sebna hanya memikirkan kemuliaan bagi dirinya sendiri, kemudian juga hanya memikirkan tentang kuburan mewah yang amat agung bagi dirinya. Dia pikirkan itu semuanya. Kemudian Nabi Yesaya datang kepadanya dengan kuasa Tuhan semesta alam, maka Yesaya tidak ragu-ragu menyampaikan bentuk kebenaran firman Allah. Yesaya kembali menyampaikan peneguran kepada Sebna dengan pernyataan, apa sebabnya engkau ada di sini? Siapakah engkau yang berada di sini? Dengan kata lain, Yesaya ingin menyatakan bahwa Sebna sama sekali dikatakan sebagai pribadi yang tidak layak untuk membuat kuburannya sendiri di bukit itu sendiri, saudara. Di sini hanya kemuliaan Tuhan sajalah yang harus dilayani. Ya, kemuliaan Tuhanlah yang perlu diperjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, bukan untuk kemuliaan pribadi. Ayat 17 dan 18 itu berlawanan dengan cita-cita Sebna sendiri untuk berdiam di tempat kubur yang mulia yang berada di Yerusalem, maka Tuhan melemparkan dia jauh-jauh dengan tangan yang begitu sangat kuat sekali, dan terus menggelinding di tanah yang luas, tanah yang jauh dan sangat asing. Yang dimaksudkan adalah tanah pembuangan yang ada di Asyur. Sanalah dia akan mati bersama-sama dengan kereta-kereta kemuliaannya. Ya, dianggap sebagai satu barang yang mewah bagi Sebna. Hal ini merupakan satu ejekan kepada Sebna yang suka memegahkan diri, yang sangat sombong sekali dengan duduk-duduk di dalam kereta kemuliaan yang sebenarnya hanya patut untuk kalangan-kalangan dari raja ataupun dari keluarga raja itu sendiri. Ayat 19, ayat ini menyatakan suatu kesimpulan bahwa dengan demikian Sebna akan dicopot dari jabatan yang mulia itu, dan Tuhan sendiri yang akan melakukan semuanya itu. Dengan demikian kesimpulan dari ayat 15 sampai 19 adalah bahwa Nabi Yesaya tidak hanya bernubuat terhadap rakyat dan raja, ya, melainkan juga terhadap para pejabat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang korup, ya, tanpa ragu-ragu dan tanpa takut kepada Allah. Firman ditujukan kepada mereka. Tuhan tidak menghendaki adanya pejabat-pejabat yang melakukan praktek-praktek korup, ya, dan pada waktunya yang akan dicopot, kemudian juga akan mengalami satu nasib yang sangat menyedihkan sekali. Kemudian di dalam ayat 20-23 berbicara tentang pengangkatan Eliakim. Kalau kita membaca 20, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim dan Hilkia. Saudara, 20 ini menyatakan tentang kedudukan Sebna, itu akan digantikan oleh seorang bernama Eliakim bin Hilkia. Nama Eliakim itu berarti Allah yang memberikan satu bentuk peneguhan kepada dia, sedangkan Hilkia itu berarti Tuhan adalah bagianku. Jadi, Eliakim disebut dengan hambaku, yang berbeda dengan Sebna, yang disapa dengan hai orang, ya, dengan sapaan begitu saja dalam ayat 17 tadi. Ayat 21, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Saudara sekalian, kalau kita melihat jubah dan ikat pinggang di sini merupakan satu simbol tentang adanya kemuliaan, ya, kekuasaan dari seorang kepala istana,
di mana Tuhan sendiri akan mengenakan tanda-tanda kebesaran itu kepada Eliakim. Walaupun memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan yang begitu rupa, saudara, tetapi Eliakim tidak menjadi sombong atau gila hormat dibandingkan dengan Sebna tadi. Ya. Jadi Eliakim lebih menunjukkan kepada sikap pribadi yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan dari kaum Yehuda. Eliakim akan menjadi bapa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kasih yang begitu sangat kuat, yang sangat erat, di mana Eliakim sangat dihormati, disegani, dan memiliki kekuasaan, jabatan. Akan tetapi pengaruh rohani daripada Eliakim ini membuat seluruh Yerusalem itu sungguh-sungguh menyegani kehidupan daripada Eliakim sendiri. Ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila yang membuka, tidak ada lagi yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Saudara-saudara, kunci daripada rumah Daud itu ditaruh di atas bahunya. Ya, ada yang menafsirkan bahwa secara harfiah, karena diperkirakan bahwa anak kunci itu merupakan pada zaman kuno itu berukuran cukup besar sekali. Kemudian dengan demikian ia dijadikan juru kunci istana dan harus memikul tanggung jawab yang sangat besar sekali, saudara. Kemuliaan dan kepercayaan penuh diberikan kepadanya dan dia diberi kuasa untuk membuka atau menutup. Nah, dengan demikian dia diberi kuasa atas pengelolaan segala bidang kehidupan di dalam istana raja. Ayat 23, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Saudara sekalian, keteguhan, kedudukannya yang mulia selanjutnya digambarkan sebagai alat gantungan, sebagai paku yang kuat sebagai kursi kemuliaan. Nah, bagi kaum keluarganya, sedangkan kursi atau tata kemuliaan itu dapat mengangkat seluruh keturunannya di dalam satu bentuk kehormatan, kemuliaan begitu, saudara. Nah, gambaran ini memberikan makna secara teologis bahwa yang sangat menarik sekali, di mana Eliakim itu dipandang sebagai tipe daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menyandang predikat sebagai hamba yang diberikan kemuliaan sedemikian rupa, jabatan kepercayaan yang sangat tinggi, seorang hamba yang mendapatkan kedudukan yang begitu sangat mulia sekali dan punya satu sikap tanggung jawab yang sungguh-sungguh dilakukan dalam kehidupannya, yaitu kepada sang raja yang telah mengangkatnya sedemikian rupa. Kuasanya sangat terbatas dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Ini luar biasa sekali, saudara ya. Jadi walaupun dia menyadari dia diangkat sedemikian rupa, tapi kekuasaan itu ada masanya, ada waktunya. Maka anak kunci rumah Daud tidak diberikan ke dalam tangannya, tapi digantungkan, diletakkan di atas bahunya, yang menunjukkan tentang sesuatu beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh Eliakim untuk melaksanakan mengusung dari segala apa yang menjadi beban dari masyarakat Yerusalem. Ya, jadi dia memikul tanggung jawab yang sangat besar sekali. Ya. Nah, kemudian mengenai Eliakim sebagai gantungan yang patah dan jatuh, bagian ayat terakhir, 24 dan 25 di sini, kita melihat bagaimana sebagai bagian penutup pasal ini menunjukkan tentang aspek lain dari Eliakim, saudara. Walaupun dalam ayat 20-25 Eliakim digambarkan sebagai tipe mesianis, ya, seperti Yosua, Tuhan kita, Yesus Kristus, Daud, dan sebagainya, namun Eliakim tetap sosok manusia yang memiliki keterbatasan. Dia menyadari dirinya pribadi yang lemah, kelemahannya diperlihatkan di dalam ayat-ayat ini, saudara. Nama Eliakim tidak disebut lagi dalam ayat-ayat ini, tetapi jelas ayat ini berbicara, menunjukkan tentang keberadaan Eliakim serta jabatannya itu. Ayat 24, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dan piring pasu sebagai periuk keluarga. Saudara, Eliakim memang digambarkan sebagai gantungan yang kokoh, yang kuat, akan tetapi gantungan itu memiliki batas-batas kemampuan di dalam dirinya. Gantungan itu tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang
atau disalahgunakan tanpa mengingat akan batas kekuatannya. Ya kan tetap bagaimanapun juga memiliki batas-batas kekuatan. Ternyata hal itu terjadi juga ya. Seluruh beban yang berat kaum keluarganya yang digantungkan pada gantungan itu, maka dikatakan kursi kemuliaan itu menjadi kursi muatan yang sangat berat sekali bagi Eliakim. Semua beban keturunan tertunas pada garis keturunan yang langsung maupun dari garis keturunan samping, kan taruh yang tidak langsung tadi, itu digantungkan kepada dia. Selain itu baik perkakas besar maupun kecil, ya, baik piring, pasu, periuk, belanga maupun botol-botol dan gelas dan sebagainya, semua digantungkan pada gantungan itu, saudara. Nah, sebutan perkakas-perkakas itu merupakan gambaran kiasan, simbol, memiliki arti paralel tentang tunas dan taruh yang disebutnya di atas. Ya. Jadi yang terjadi kemudian, saudara, jika terjadi penyalahgunaan pembagian jabatan, pekerjaan yang penting hanya kepada kaum kerabatnya saja, pada kaum keluarganya saja, tanpa memperhatikan ketepatan kemampuan yang ada, maka akan diakibatkan adanya satu bentuk keruntuhan, kepatahan, seperti dinyatakan di dalam ayat yang ke-25, bagian terakhir ini. Nah, dikatakan, 25 terakhir, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan-gantungan dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian 25 ini, gantungan itu tidak akan kuat lagi, oleh karena dipakai secara tidak wajar, bebannya cukup berat sekali, akhirnya gantungan itu akan menjadi patah, hancur, berkeping-keping, dan segala apa yang digantungkan akan menjadi hancur. Nah, demikianlah pada akhirnya semua orang yang menarik manfaat secara maksimal dari jabatan yang mulia, jabatan yang kudus dari seorang yang bernama Eliakim ini, saudara, maka ketika menggantungkan diri pada Eliakim, menyalahgunakan jabatan, kemudian juga mengenyampingkan dari ketetapan Tuhan, kepentingan Tuhan, atau hanya untuk keuntungan diri pribadi, maka itulah yang dinamakan dengan keberadaan dosa dari segenap kaum keluarganya, menjadi kejahatan yang dilakukan, sehingga dikatakan bahwa Eliakim sendiri juga akan nanti akan mengalami hancur atau binasa jika tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan demikian dalam ayat 20-25 ini kita dapat merasakan adanya satu kerinduan akan seorang pemimpin yang dapat diandalkan sebagai bapak yang kekal, saudara ya, ayat pasal 9 ayat kelima. Dengan tetapi pada pihak lain kita dapat merasakan adanya rasa kecewa terhadap orang-orang diharapkan itu. Dalam hal ini manusia tetaplah manusia yang terbatas, manusia tetaplah keberadaannya sangat rentan sekali dengan kelemahan dan tanpa ada kuasa dalam dirinya, sehingga membutuhkan Sang Mesias, katakan sebagai juru selamat, ya, yang nantinya akan memberikan satu bentuk pemuliaan, ya, kelayakan dalam diri Kristus, Sang Mesias yang akan dimuliakan di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Nah, dan demikian saudara sekalian pembahasan firman Tuhan kita pada siang hari ini yang dapat kita bahas bersama-sama dan saya sampaikan dalam kitab Yesaya pasal 21 sampai dengan pasal 25 ayat 25 yang terakhir. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan nanti malam hari kita akan bersama-sama kembali, kita akan mendengar ulasan dari Bapak Penatua Insinyur Haryanto yang akan membuat kita semakin diteguhkan di dalam mempelajari kebenaran firman Allah pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan siang hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di luar kemampuan kami manusia, kami seringkali kalah dan jatuh. Kami sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan menyatakan pertolongan kepada kami, tatkala kami semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan berkarya dalam diri kami sebagai hamba Allah, sebagai umat Tuhan, dan kami boleh melihat di mana karya Allah semakin nyata dalam diri kami. Tapi tatkala kami semakin menyombongkan diri kami semakin memegahkan diri kami dengan apa yang ada dalam diri kami mudah jatuh, kami lemah, kami patah. Dan biarlah pada kesempatan pada pagi ini, siang hari ini, membawa kami
jemaat Tuhan semakin menyadari betapa pentingnya hidup kami semua sebagai umat Tuhan menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan pribadi yang hidup dalam kehidupan kami. Seperti seorang Yesaya mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan dia lakukan sepenuhnya karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pertemuan kami siang hari ini, dan juga untuk pertemuan sore nanti bersama Bapak Penatua Insinyur Linda Haryanto, juga menolong hamba-Mu untuk boleh menguraikan kembali kebenaran firman Tuhan yang boleh membawa kami semakin diteguhkan oleh kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya.